Sayang, aku bilang sama kamu, suamimu ini keahlian utamaku adalah memperbaiki kapal induk kapal selam nuklir reaktor dan produk canggih lainnya. Kalau soal memasang keramik di tembok besar, memasang lift di Gunung Everest, memasang pagar di Sungai Kuning, mengecat prajurit terakota buatku, semua itu mudah banget, aku jamin akan kuatur semuanya dengan baik. Suamiku adalah pria paling hebat di dunia ini, tak ada duanya. Sayangnya kita berada di zaman yang berbeda, terpisah ribuan tahun. Hanya bisa lewat batu telepati ini mengungkapkan isi hati. Semoga aku seperti bintang dan kau seperti bulan bersinar terang bersama setiap malam. Yang ku ingat, hanya suamiku. Mandorlin. Lagi melamun di depan batu kamu ya? Mandorlin, 3 bulan lalu kamu ambil batu itu. Kamu anggap sebagai barang berharga setiap hari. Dipeluk bicara sendiri, seperti kehilangan jiwa. Kalian tidak dengar suara orang di dalam batu ini ngomong? Sepertinya hanya aku yang bisa dengar suara istriku. Aku bilang sama kalian, istriku hebat banget. Dia adalah kaisar wanita, dari dimensi paralel kaisar wanita Dachang. Kurang lebih sama dengan dinasti Qin di dunia kita. Tapi di dimensi mereka yang menyatukan seluruh dunia adalah istriku. Sudahlah Mandorlin, aku nggak mau bicara banyak. Sebentar lagi hujan deras. Kami pergi dulu. Kamu juga pulang. Cepat ya. Oke. Suamiku, aku ingin membangun sebuah sistem pertahanan untuk selamanya mengusir suku Xiongnu. Suamiku, apakah ada strategi yang bagus? Sayangnya aku tidak ada. Kalau tidak, aku akan memberimu membangun tembok besar, tidak hanya bisa mengusir Xiongnu, tapi juga bisa berdiri ribuan tahun tanpa runtuh, membuat istriku terkenal dalam sejarah dikenang selamanya. Aku bersedia untukmu. Membangun tembok yang kokoh. Melindungimu seumur hidup. Suamiku, apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja. Kamu lihat saja, suamimu siapa dia? Sayangnya aku tidak ada di zamanmu. Kalau tidak, aku tidak hanya membangunkanmu tembok besar, aku juga akan membangunkanmu ribuan rumah besar. Suamiku, keluarkan perintah. Kumpulkan para pengrajin. Aku akan membangun tembok besar. Baik. Suamiku, meskipun kita di dimensi berbeda, tapi apapun yang kau usulkan, berapapun besarnya pengorbanan, aku pasti akan mewujudkannya. Ini di mana? Bukankah aku di proyek konstruksi? Aku terlempar ke Dachang. Dengan begitu, aku bisa pergi mencari istri kaisar wanitaku. Istri, tunggulah. Sekarang aku akan segera menemuimu. Suamiku, apa yang kau katakan? Kita berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Apakah kau? Pasti begitu. Suamiku begitu hebat hingga bisa menyeberang untuk mencariku, itu wajar saja. Orang-orang, kerahkan semua kekuatan, gunakan segala cara. Cari orang ini untukku. Baik. Berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Nona, Awas, tolong. Tolong. bajingan. Lepaskan gadis itu, biar aku yang urus. Apa itu? Malam begini, kita melihat hantu? Pura-pura jadi hantu? Serbu! Monster apa ini? Kebal senjata. Kekuatannya luar biasa! Mundur!
Nona, kau tidak apa-apa? Apakah dia dewa dari langit? Tidak hanya pakaiannya berbeda, auranya pun luar biasa, dan dia mengendarai binatang besi raksasa. Wanita ini cantik sekali. Nona, ada orang lagi datang, mungkin pengejar. Sebaiknya kita cepat pergi. Dewa, budi baik hari ini, aku tak bisa membalasnya. Setengah keping giok ini, ku berikan padamu, sebagai tanda. Apapun caranya, kita harus kembali ke ibu kota hidup-hidup. Kakak dewa telah menyelamatkanku. Setelah bertemu kaisar, aku akan memohon kepada Baginda untuk memberinya jabatan, tinggal di istana. Tak ada habisnya, ya. Selesai. Wanita jadi masalah. Aku baru saja susah payah menyeberang. Belum sempat bertemu istri kaisar wanitaku, sudah mau mati. Jenderal, di bagasi tahanan, kami menemukan ini. Ini bukan yang diinginkan Paduka. Gambar tembok besarkah? Bagaimana ini begitu cepat? Ada yang mendesainnya? Sangat megah. Membentang ribuan li. Bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Paduka adalah istriku. Tembok besar aku yang mengusulkannya. Mana mungkin aku tidak punya gambarnya? Sebenarnya kamu apa? Kenapa kamu punya gambar ini? Aku hanya seorang kontraktor. Gambar itu adalah gambar teknik tembok besar. Jangan sampai rusak, ya. Aku masih harus membangun tembok besar. Apa katamu? Bisakah kamu membangun tembok besar dari gambar ini? Aku sudah susah payah sampai di Dachang. Dan aku sudah berjanji pada istriku akan membangunkan tembok besar untuknya. Lebih baik dibangun dulu baru bilang padanya. Beri dia kejutan besar. Tentu saja. Asal sepanjang padang rumput tepi dibangun tembok besar, dan beri aku cukup uang dan sumber daya. Paling lama hanya setahun, tembok besar bisa selesai. Kamu serius? Dachangku telah menaklukkan 6 negara, menyatukan dunia. Menyatukan dunia. Harta karun 6 negara semua ada di perbendaharaan Dachang. Yang paling tidak kurang adalah uang. Omong kosong. Setahun bahkan tidak bisa membangun satu libata. Jenderal, orang ini adalah penipu. Setahun mana mungkin berhasil dibangun. Dia datang untuk menipu uang. Maaf. Waktu pengerjaan sepertinya aku salah perkiraan. Aku bilang setahun, pasti tidak mungkin selesai. Ketahuan, tidak pura-pura lagi. Maaf. Maksudku, jika tembok besar ini aku yang membangunnya. 3 bulan cukup. 3 bulan? Kau tahu tidak? Kau tahu pasti tidak boleh main-main di militer. 3 bulan. Berikan aku 100 pekerja lagi, dan sumber daya yang cukup. Aku akan membangun pabrik super. Jika dalam 3 bulan tembok besar, belum selesai ku bangun, aku rela mati. Dasar kampungan kalian sama sekali tidak tahu kekuatan teknologi. 3 bulan, menurutku masih terlalu lama. Gua buru-buru mau selesaikan tembok besar buat istri permaisuri sebagai kejutan. Bagus, berani. Aku suka. Dalam 3 bulan tenaga dan dana militer kau bebas atur. Sebentar lagi musim semi tiba. Takut bangsa Xiongnu akan menyerang lagi. Nanti entah berapa banyak yang akan mati. Jika kau benar-benar bisa dalam 3 bulan membangun tembok besar, aku bisa menyetujui syarat apapun. Wanita ini wajahnya cantik, badannya juga oke. Dibandingkan selebriti dan influencer sama sekali tidak kalah. Benar-benar syarat apapun, misalnya, menyerahkan dirimu padaku. Jika kau benar-benar bisa dalam 3 bulan membangun tembok besar, membuat ribuan rakyat dan prajurit terbebas dari perang, aku setuju juga tidak apa-apa. Tapi jika kau berani mempermainkanku, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. 10 hari lagi mulai kerja. Sekalian biar kalian lihat apa itu keajaiban sesungguhnya. Apa? Ye Hong Suang juga sudah dapat orang membangun tembok besar, katanya bisa selesai dalam 3 bulan. Bagus, dan dia juga punya gambar. Mustahil, dia pikir dia siapa? Juga mau dalam 3 bulan membangun tembok besar,
benar-benar mimpi di siang bolong, awasi dia. Ye Hong Suang, 3 bulan lagi, jika tembok besar tidak selesai dibangun, akan kupenggal tukang ini. Baik. Suamiku pernah bilang, tembok besar adalah proyek besar. Hanya dia yang mungkin bisa selesai dalam 3 bulan. Sedangkan orang lain pasti tidak akan sanggup. Sok misterius. Kamu ngerti apa? Membangun tembok besar adalah fondasi kejayaan abadi Dachang, membuat Dachang terkenal sepanjang sejarah. Proyek besar yang akan dikenang selamanya. Tentu harus lebih meriah. Upacara persembahan kepada langit sudah selesai. Sekarang bisa mulai, kan? Mending tunjukin kemampuan aslimu. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau aku bunuh kamu duluan. Oke. Kalau begitu, bukalah mata kalian dan lihat baik-baik. Apa itu keajaiban sejati? Cepat lihat ke langit. Apa itu? Keajaiban, keajaiban. Pasukan baja ini semua dari mana? Dengan barang-barang ini, apalagi waktu 3 bulan, membangun tembok besar, bahkan memindahkan gunung dan mengisi lautan, gampang saja. Apa ini? Ini semua adalah pabrik superku, peralatan yang diproduksi. Mulai hari ini, perusahaan berat Dachang kita resmi berdiri. Tujuan kita bukan hanya menaklukkan daratan, tetapi juga bintang dan lautan. Baik, Hong Shuang. Meskipun kau seorang jenderal, mampu menenangkan seluruh negeri untuk Dachang, tapi merebut kerajaan itu mudah, mempertahankannya yang sulit. Gurumu telah melihat tabir takdir. Masa depan Dachang kita akan lahir seorang anak takdir. Dia akan, atas nama industri berat, membangun fondasi abadi untuk Dachang. Atas nama industri berat, membangun fondasi abadi untuk Dachang. Orang ini mampu membangun di seluruh dunia pertahanan yang paling sempurna. Mampu membangun ribuan bangunan megah, agar rakyat di seluruh dunia hidup damai dan sejahtera. Dia juga bisa memimpin Dachang naik ke langit untuk meraih bulan, turun ke lautan untuk menangkap naga. Kau harus ingat, jika kelak kau bertemu orang ini, kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya. Dialah masa depan Dachang kita, bahkan masa depan seluruh rakyat di dunia. Dan inilah tujuan gurumu mewariskan seluruh kekuatan kepadamu. Mungkinkah dia adalah yang guru katakan anak takdir? Dalam 3 bulan, tenaga dan dana militer, kau bisa mengatur sesukamu, jika kau benar-benar bisa membangun tembok besar dalam 3 bulan. Aku akan menyetujui syarat apapun. Benar-benar syarat apapun. Misalnya menjadikanmu istriku. Jika kau benar-benar bisa dalam 3 bulan membangun tembok besar aku Ye Hong Shuang, menepati janji, pasti akan menikahimu. Istri, beri aku waktu 3 bulan. Pada malam purnama 3 bulan lagi, aku akan memberimu kejutan besar. Suamiku, kau benar-benar rela demi mencari aku menyeberangi ruang waktu 1000 tahun. Demi mencari kau, aku menyeberangi ruang waktu 1000 tahun. Apa salahnya? Tunggu aku. Baik, malam purnama 3 bulan lagi, aku menunggumu. Aku rela bersama suamiku hidup bersama selamanya. Bagus sekali. Tinggal 3 bulan lagi, suamiku bisa datang menemuiku. Suamiku berjanji padaku. Untuk Dachang kita membangun tembok besar sejauh ribuan li. Membangun tentara terakota. Menara penangkap bintang. Malam ini adalah malam bulan purnama. Suamiku, kita akan segera bertemu. Guru negara, Ning Fengyi datang. Menghadap Baginda, Guru negara, jangan terlalu formal. Kudengar dalam perjalanan pulang, Anda diserang. Bagaimana? Tidak apa-apa. Baginda mungkin belum tahu, aku diserang kali ini,
Tidak menyangka itu adalah berkah dalam musibah, aku bertemu jodoh sejatiku. Apa maksudmu? Saat aku merasa bahwa aku pasti mati, dialah yang mengendarai monster baja, mengusir musuh, dan menyelamatkanku. Dan pakaiannya juga berbeda dari kita. Mungkin dia adalah dewa yang turun dari langit. Sejak dia menyelamatkanku, aku sudah jatuh hati padanya. Kendaraannya adalah monster baja. Di dunia ini masih ada kendaraan ajaib seperti itu? Aku buru-buru kembali kali ini untuk memberitahu Baginda tentang hal ini. Kekasihku monster baja itu bertubuh raksasa, kekuatannya tak terbatas. Jika digunakan untuk membangun tembok besar, pasti akan berlipat ganda hasilnya. Adikku mungkin salah. Pembangunan tembok besar sudah ada orang yang paling tepat. Orang ini adalah kekasihku. Dia berasal dari 1000 tahun masa depan, dan malam ini kita akan bertemu. Dia berjanji padaku akan membangun tembok besar untukku, membangun prajurit terakota, membangun menara penangkap bintang. Pantasan Baginda hari ini berdandan begitu indah. Ternyata begitu. Laporan. Surat dari Wu Anjun Ye Hong Shuang. Wu Anjun mengatakan tembok besar sudah selesai dibangun, mengundang Baginda dan Guru Negara untuk menghadiri upacara peresmian malam ini. Bagus, Wu Anjun mencari seorang pekerja, menghabiskan waktu 3 bulan. Dan sudah memperbaiki tembok besar. Mustahil tembok besar proyek sebesar itu, masa bisa? Bahkan pahlawanku dengan mesin bajanya bekerja tanpa henti selama 3 bulan, tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu sudah selesai dibangun. Kekasihku adalah mandor paling hebat, tembok besar dialah yang mengusulkannya. Dengan kemampuannya, juga tidak mungkin dalam 3 bulan bisa membangun tembok besar. Orang ini pasti mata-mata yang dikirim Xiongnu. Tidak kusangka bahkan Ye Hong Shuang terkena tipu daya pria tampannya tertipu. Ini. Tembok besar memang sudah selesai dibangun, dan Wu Anjun telah membuat taruhan dengan tukang itu. Sesuai taruhan orang itu, asalkan dalam 3 bulan selesai membangun tembok besar. Dan malam ini upacara penyelesaian tidak ada masalah, maka Wu Anjun akan menyerahkan diri masuk kamar pengantin. Bohong, dalam hal membangun tembok besar tidak ada yang bisa mengalahkan kekasihku lebih hebat. Ye Hong Shuang pasti tertipu. Bahkan, dirinya sendiri ikut terperangkap. Beritahu Ye Hong Shuang malam ini, aku dan Guru Negara akan hadir langsung di upacara. Baik. Baginda tukang yang didatangkan Ye Hong Shuang pasti tidak mungkin dalam waktu sesingkat ini membangun tembok besar. Ye Hong Shuang adalah Wan Jun Dacang. Xiongnu berani menipu Wan Jun Dacang, tidak boleh dimaafkan begitu saja. Kumpulkan pemanah malam ini, jatuhkan gelas, sebagai isyarat mata-mata ini dihukum mati di tempat. Cepat selesaikan. Aku harus kembali menunggu suamiku. Pak Lin, semua persiapan upacara penyelesaian sudah siap. Efek dukungan 9 naga yang Anda atur juga akan ditampilkan malam ini. Seluruh rakyat Dacang akan melihatnya. 9 naga muncul, memberkati Dacang, negara makmur, rakyat sejahtera. Baik. Istriku, malam ini suamimu ini akan memberimu kepada Dacang kejutan besar. Nanti pasti kamu akan melihatnya. Malam ini aku bisa bertemu dengan suamiku bertemu. Tukang yang dicari Ye Hong Shuang pasti penipu. Di dunia ini, pasti tidak ada orang lain yang lebih baik dari suamiku. Upacara penyelesaian akan segera dimulai. Ayo berangkat. Aku, Ye Hong Shuang, setidaknya adalah Wu Anjun dari Dacang. Setiap perkataanku berbobot. Jika upacara penyelesaian malam ini tidak ada masalah, tentu aku akan menyerahkan diriku. Menjadi budak pun tak masalah. Jika kamu memaksa menempel, melihat wajahmu lumayan. Aku tidak keberatan. Tapi kamu hanya bisa menjadi istri kedua. Aku adalah Wu Anjun dari Dacang. Kedudukan tinggi dan berkuasa. Jasa besar di dunia. Menyerahkan diri padamu sudah merupakan kehormatanmu. Kamu malah menyuruhku menjadi istri kedua. Wu Anjun kenapa? Di sini, Wu Anjun pun harus jadi istri kedua. Kalau tidak melihatmu masih lumayan cantik, kamu tidak punya kesempatan jadi istri kedua. Kamu. Hong Shuang, kamu benar-benar tertipu oleh mata-mata ini. Dia sama sekali tidak mungkin dalam waktu hanya 3 bulan. Membangun tembok besar.
Sudah menipu kita sampai pada Panglima Wan dari Dacang hari ini harus menangkap mata-mata ini mencincang menjadi 8 bagian. Pasukan pemanah, bersiap. Istri. Bagus sekali. Ini aku, suamimu kejutan yang aku siapkan untukmu upacara penyelesaian tembok besar. Dimulai sekarang. Kenapa begitu banyak binatang baja? Kenapa sama dengan binatang baja pahlawanku persis sama? Ini naga. Lihat, naga. Naga sejati. Ini keren kan? Naga terbang ke langit. Langit memberkati Dacang. Berkah bagi seluruh dunia. Negara damai, rakyat sejahtera. Jangan. Brengsek. Siapa yang menyuruhmu melepaskan panah? Siapa yang menyuruh kalian melepaskan panah? Jika dia celaka, aku akan habisi seluruh keluargamu. Aduh. Siapa yang menembak diam-diam? Hampir mengenai kepalaku. Kalau bukan karena aku hari ini pakai rompi anti peluru, hari ini aku jadi landak. Ternyata tidak apa-apa. Pasti dia orang terpilih. Orang seperti dia yang membangun tembok raksasa untuk kita adalah berkah bagi Dacang. Langit memberkati. Ya. Pasti tadi naga sejati melindungi kepala pekerja Lin. Langit memberkati Dacang. Langit memberkati Dacang. Ternyata dia tidak mati. Sepertinya, dia adalah yang disebut oleh guru anak takdir. Pengawal, bersihkan tempat. Baik. Minggir. Tidak bisa. Kakak dewa terlalu luar biasa. Jika aku mengakuinya, pasti semua orang akan tahu bahwa dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nanti, Ye Hongshuang dan Permaisuri bagaimana jika mereka merebut kakak dewa dariku? Lagi pula, aku hanya berharap sepihak, menyatakan cinta sekarang terlalu lancang. Jika cinta itu abadi, apa perlu setiap saat bersama? Suamiku, akhirnya aku bertemu denganmu. Siapa kamu? Langsung aja peluk-peluk, gak sopan. Aku bilang ya. Aku sudah punya istri. Suamiku, ini aku istrimu, aku kaisar wanita Dacang. Apa? Kamu? Istriku. Benar-benar kamu? Beruntung besar. Tidak kusangka, istriku sang kaisar wanita, tidak hanya kaya dan berkuasa, tapi juga cantik sekali. Hehe. Suamiku, kamu sebenarnya sudah datang dari dulu. Kenapa baru sekarang menemuiku? Aku ini. Mau memberi kejutan untukmu. Sayang, lihat kejutan yang suamimu siapkan. Ini terlalu cantik. Pantas suamiku, memang hebat. Suamiku, kamu sudah bersusah payah melintasi ribuan tahun untuk menemuiku dan memberi kejutan sebesar ini, tapi hampir membuat suamiku kehilangan nyawa. Suamiku, malam ini, aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik untukmu. Seperti mimpi. Bukan hanya melintasi waktu. Dan juga, mulai dari puncak. Membuat Permaisuri setuju menjadi istriku, jika aku bisa mendapatkan Permaisuri. Dunia ini akan menjadi milikku, bahkan aku bisa menjadi, seperti kaisar pertama. Seorang pria yang namanya abadi. Menjadi bagi generasi mendatang nenek moyang yang mempesona.
Suamiku cepat masuk. Aku datang. Istriku. Suamiku, momen malam pernikahan sangat berharga. Jangan buang waktu lagi. Aku datang. Suamiku, pelan-pelan. Istriku. Malam panjang kita tidak perlu terburu-buru. Ini khusus untukmu. Pakaian yang kubuat. Bagaimana kalau kamu memakainya untuk suamimu? Menarilah untuk menghibur. Bagaimana? Pakaian ini sangat memalukan. Bukankah kau bilang mau memberikan kompensasi padaku? Ini adalah usaha yang sangat besar. Pakaian yang kubuat khusus untukmu. Apa kau berniat menyia-nyiakan usahaku? Baiklah, Yang mulia, Yang mulia. Laporan mendesak dari depan. Sangat mendesak. baik, kamu boleh mundur. Aku akan segera datang. Suamiku, aku masih ada urusan yang harus diurus. Bagaimanapun, aku adalah kaisar wanita. Meskipun sekarang aku telah menyatukan seluruh dunia, tetapi orang yang ingin membunuhku tak terhitung jumlahnya. Jika orang lain tahu kamu adalah suamiku, pasti akan membuat suamiku berada dalam bahaya. Jadi, sebelum dunia benar-benar damai, aku belum bisa mengumumkan hubungan antara kita. Namun, di balik istana, aku tetaplah istrimu. Kita saling menghormati dan hidup harmonis bagaimana? Istriku. Nama resmi itu tidak penting. Lagi pula, ada aku suamimu. Apa yang perlu dikhawatirkan dari urusan mendesak? Lebih baik menari untukku dulu. Lalu pergi setelahnya, bagaimana? Suamiku, kau sungguh nakal. Jika kau ingin aku memakai pakaian aneh dan menari untukmu, maka temani aku ke istana. Jika kau bisa membantu menyelesaikan urusan mendesak ini, maka aku akan memakai baju ini dan menari untukmu. Terserah suamiku. Setuju. Baginda Kerajaan Nanman memblokir kanal, menyebabkan di wilayah Dacang kita terjadi kekeringan luas, tanaman mati, ternak mati, rakyat menderita. Sekarang Dacang kita sudah berada di saat yang paling kritis. Baginda, rakyat di banyak daerah sudah tidak punya jalan keluar. Mereka langsung memberontak. Kini Dacang baru saja stabil. Jika para pengungsi ini terus membuat keributan, Dacang kita akan terancam. Mohon Baginda memutuskan. Kerajaan Nanman berada di hulu kanal. Begitu mereka memblokir aliran, seluruh Dacang kita akan kehilangan sumber air, mengalami kekeringan. Nasib Dacang kita sepenuhnya ada di tangan Kerajaan Nanman. Sekarang tembok besar sudah selesai dibangun, bangsa Xiongnu di luar gerbang tidak akan membuat masalah besar. Aku bisa meluangkan waktu untuk memimpin pasukan meredakan pemberontakan. Meredakan pemberontakan? Itu hanya minum racun untuk menghilangkan dahaga. Selama kami Nanman tidak membuka akses air untuk kalian Dacang, kalian akan terus kekeringan, tidak akan pernah tenang. Kebetulan, Pangeran kami Nanman tertarik pada Kaisar Wanita Dacang. Asalkan Kaisar Wanita Dacang bersedia menikah dengan Pangeran kami, menjalin ikatan pernikahan, kami Nanman akan membuka akses air untuk kalian, menyelamatkan Dacang. Kalian Nanman memang tidak tahu malu. Aku bisa menaklukkan 6 negara. Kalian Nanman tidak takut aku memimpin pasukan memusnahkan kalian Nanman. Setelah Dacang menyapu 6 penjuru, kenapa masih ada negara lain? Ini berbeda dari alam yang aku kenal, tidak sama. Benua tempat kita sekarang disebut benua Changluan. Setelah Yang Mulia menyapu 6 penjuru, masih ada 2 negara yang belum disatukan. Satu terletak di pesisir, yaitu Kerajaan Nanman sekarang. Yang lainnya adalah Dongyi, terletak di antara pegunungan, dengan pegunungan sebagai penghalang, mudah dipertahankan, sulit diserang. Kakak Dewa, bagaimana kalau malam ini aku ke kamarmu? Aku akan memberimu penjelasan yang baik tentang pengetahuan dunia fana sekalian. Aku juga bisa memberimu pengetahuan lainnya. Kami tahu pasukan kavaleri kalian tak tertandingi,
Tapi kami Nanman, di laut pasukan kavaleri kalian, masih bisa bermain di laut? Kalian hanya bisa berperang laut dengan kami, dan kalian Dachang, semuanya tidak bisa berenang. Berperang laut dengan kami, akan menguras kalian. Lagi pula bahkan, jika kalian Dachang, mengalahkan kerajaan Nanman kami, juga akan membayar harga yang besar. Saat itu kerajaan Dongyi bisa saja mengirim pasukan merebut Dachang. Benar, dan di dalam wilayah Dachang masih ada pemberontakan. Pemberontakan belum diredam. Apa hak kalian untuk berperang dengan kami? Kalian sungguh keji. Keji, kami memang keji. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Mau menggigit kami? Ayo, 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 gigit kami. Kamu gila, berani sekali, berani membunuh utusan Nanman kami, kalian tidak takut. Nanman kami tidak memberi kalian air, membuat Dachang kalian runtuh. Apa sih Nanman kalian? Pantas mengendalikan nyawa Dachang kami. Jika Dachang kami membiarkan kaisar wanita menikah ke Nanman untuk perdamaian, maka nanti putri-putri Dachang, bukankah akan terserah kalian memilih dan menghina rakyat? Dachang, bukankah akan kalian bantai? Memangnya kenapa? Setidaknya kalian semua masih bisa hidup. Jika Nanman kami tidak memberi kalian air, kalian tunggulah mati. Aku sudah bilang nasib Dachang kami tidak bisa di tangan orang luar. Dachang kekurangan air. Maka aku akan membuat kanal sendiri. Membuat kanal sendiri Lin Hao, kamu yakin? Baginda, ini peta Dachang kami. Ingin Dachang makmur sangat sederhana. Satu garis di timur. Menjadi tembok besar. Satu garis di barat menjadi kanal besar. Melintasi sungai Changjiang dan Huanghe menembus Dachang. Memberi makan dunia. Memberkati seluruh rakyat. Kalau benar bisa menggali kanal besar, itu tidak hanya bisa mengatasi masalah kekurangan air di Dachang, tapi juga bisa membuka jalur air yang menghubungkan utara dan selatan Dachang, mendorong perdagangan dan ekonomi. Ini bagi Dachang kita pasti merupakan prestasi besar yang bermanfaat selama berabad-abad dan juga masa kini. Omong kosong. Menggali kanal besar begitu saja? Ah, masa bodoh. Menurut kalian mungkin? Kalian punya sumber air? Untuk menggali kanal besar, sumber airnya justru terhalang oleh Gunung Changluang. Apa kalian bisa memindahkan Gunung Changluang? Lagi pula, kanal besar melintasi utara dan selatan, butuh banyak tenaga dan sumber daya. Entah kapan selesainya. Dan Dachang kalian masih dalam kekacauan. Mana ada banyak tenaga dan sumber daya untuk menggali kanal besar? Rasanya kanal besar ini kita belum selesai membangun. Dachang sudah lenyap. Langit akan menghancurkan Dachang kita. Oke? Hanya butuh 3 hari, aku tidak hanya bisa meratakan Gunung Changluang, tapi juga bisa menggali kanal besar. 3 hari. Nak, kamu mungkin tidak tahu seberapa tinggi Gunung Changluang. Meratakan Gunung Changluang, menggali kanal besar, apa kau bermimpi? Sang Ratu, janganlah kau bertahan. Aku tanya sekali lagi, setuju atau tidak menikah dengan pangeran kami? Pangeran kami mau padamu, itu suatu kehormatan. Jika kau lewatkan kesempatan ini, mungkin pangeran kami tidak lagi tertarik padamu. Saat itu, kau ingin menyelamatkan Dachang, kalian harus menjadi budak bagi pangeran kami. Yang Mulia adalah penguasa Dachang, tidak boleh menerima penghinaan seperti ini. Yang Mulia, saya bersedia maju sebagai prajurit dengan seluruh pasukan negara, menaklukkan Nanman. Menaklukkan Nanman. Apakah? Apa yang saya katakan belum cukup jelas? Kalian dilanda kekacauan dalam dan luar. Bahkan dengan seluruh pasukan negara, juga tidak bisa menaklukkan Nanman, dan kalian masih dalam peperangan. Di samping ada sejuta pasukan Dongyi, mengintai dengan siap, menaklukkan Nanman Dachang kalian. Ia tuh, juga akan runtuh. Kau. Aku kenapa? Dachang kalian, hanyalah ternak yang kami pelihara, bisa kami perlakuan sesuka hati. Bagaimana? Tidak terima. Sebenarnya, aku masih ingin memberi Nanman jalan hidup. Tak disangka, Nanman begitu sombong. Yang Mulia,
Berikan saya 3 hari saat kanal besar selesai dibangun. Itulah saat Nanman hancur dan musnah. Tapi, Saya bersedia menandatangani perjanjian militer. Lin Hao, jangan gegabah. Kenapa? Khawatir padaku? Aku hanya tidak ingin kau mati sia-sia. Kau tidak tahu sama sekali betapa tingginya Gunung Changluanshan. Ini benar-benar mustahil untuk dilakukan. Aku bertaruh denganmu. Jika dalam 3 hari aku bisa membuat kanal besar, meratakan Gunung Changluanshan, bagaimana jika kau menjadi selirku? Setuju ya, setuju. Hanya takut nanti, bukan hanya kau tidak bisa melakukannya, tapi juga kehilangan nyawamu sendiri. seberapa yakin kamu? Awalnya hanya 90%, tapi demi kamu. Pasti 100%. Baik, aku percaya padamu. Nah, yang kita sepakati sebelumnya, jika aku berhasil, Jika kamu berhasil, itu juga akan menjadi jasa besar bagi rakyat Dachang. Maka aku akan mengenakan pakaian itu dan menari untukmu. baiklah. Kamu bersiaplah saja. Karena suku Nanman keterlaluan, kita akan bertaruh besar. Percayalah pada Lin Hao. Entah Dachang hancur, atau suku Nanman musnah. Song Zetian, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Baginda, pertimbangkanlah. Baginda, kau adalah penguasa Dachang. Utamakan rakyat. Jangan bertindak gegabah. Aku sudah bulat. Siapa yang masih menasihati, akan dibunuh tanpa ampun. Song Zetian. Baik. Kau akan menyesal. Nanti, berlutut memohon pada kami, orang selatan. Dari mana datangnya anak muda ini? Berani di aula ini berbicara omong kosong. Kau tahu tidak, ucapanmu tadi telah membuat kami celaka. Nah, kau tahu tidak, setinggi apa Gunung Changluan? Tahu tidak, dalam 3 hari membangun terusan besar itu betapa sulitnya menyinggung perasaan mereka. Kau tahu bagi Chang kita, artinya apa? Artinya, kita semua telah dibuat celaka oleh bajingan ini. Aku hanya ingin kalian semua menegakkan punggung kalian sendiri. Chang, ada ribuan pria, tapi malah mengandalkan pernikahan dengan seorang wanita untuk mendapatkan kedamaian sementara. Memalukan gak sih? Sekarang, entah kalian semua tunjukkan kemampuan kalian, atau diam semuanya. Kemampuan yang kau bicarakan itu hanya omong kosong belaka. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian kekuatanku yang sebenarnya. Biar kalian lihat apakah aku hanya bicara omong kosong atau tidak. Saya atur produksinya. Kapal induk dan kapal perang. Bagaimana perkembangannya? 3 bulan lalu, sudah diatur sejak saat itu. Pabrik lembur tanpa henti, tidak berani lengah. 2 hari lagi sudah bisa selesai dan diluncurkan. Proyek kanal besar segera dimulai, pastikan semua ekskavator truk dan helikopter siap semua. Dalam 3 hari harus gali saluran airnya. Menggali kanal besar itu sulitnya, tidak kalah sulit dengan membangun tembok raksasa. Dan kau membangun tembok saja, butuh waktu 3 bulan. Sekarang ingin 3 hari. Menggali kanal besar ini sepertinya. Waktu membangun tembok raksasa, karena di tepi padang rumput, tanahnya gembur, mudah digali. Sekarang membangun kanal. Banyak tempat, di bawahnya terkubur banyak batu. Tingkat kesulitan menggali, jauh melebihi tembok raksasa. Bahkan jika kanal berhasil digali, sumber kanal kita adalah Gunung Changluan. Jika tidak merobohkan Gunung Changluan, kanal tidak akan berfungsi. Dan Gunung Changluan berdiri ribuan tahun, jika semudah itu, meratakannya. Leluhur kita sudah meratakan, tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Nah, bukankah kau dulu sombong? Sekarang tahu sulitnya membangun kanal besar kan? Jika tidak merobohkan Gunung Changluan ini, membangun kanal besar, hanya omong kosong belaka. Mau meratakan Gunung Changluan sama sekali tidak mungkin. Ya, betul. Lain dulu lain sekarang Dachang Heavy Industry setelah 3 bulan waktu sudah jauh berbeda dari dulu 3 hari gali terusan besar. Lebih dari cukup perintahkan suruh mereka di jalan konstruksi. Kalau ketemu batu keras, tandai semua nanti aku tinggal gerakin jari. Tempat-tempat itu bisa diratakan semua. Omong kosong aja bual terus. Entah dari mana, kamu punya keyakinan sebesar itu buat bual di sini. Kamu tahu di hadapan kebenaran gunung dan laut pun bisa rata.
Banyak benda besi ini, apa itu? Itu disebut kebenaran. Di hadapan, kebenaran mutlak semua makhluk setara. Bahkan yang berdiri kokoh selama ribuan tahun, Gunung Changluan. Tidak terkecuali. Hanya dalam sekejap. Bisa diratakan. Siapa yang tidak bisa membual? Hanya benda besi ini ingin meratakan Gunung Changluan? Kau pikir aku anak 3 tahun? Mandolin, ini di jalur konstruksi. Beberapa titik yang sulit dibongkar. Koordinat lokasi. Di jalur konstruksi, ada sebuah gunung besar, bernama Gunung Jinyu, seukuran Gunung Changluan. Kau baru saja membual, bukankah hebat? Baiklah, coba ratakan Gunung Jinyu ini. Gunung Jinyu, sebesar ini. Kau hanya dengan beberapa benda besi kecil ingin membuat sebesar ini sebuah Gunung Jinyu, rata benar-benar mimpi di siang bolong. Menurutku, segera suruh Baginda menikah dengan orang barbar selatan agar Changraya kita bisa bernapas lega. Hari ini akan kutunjukkan di hadapan kebenaran mutlak. Betapa Gunung Jinyu rapuh. Buka mata kalian lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Ini. Tidak apa-apa. Lin Hao, semua yang ada di sini semua disebabkan oleh apa yang kau sebut kebenaran telah menyebabkan. Lapor. Baginda Gunung Jinyu ditabrak benda terbang tak dikenal meledak. Seluruh gunung rata dan meninggalkan kawah besar. Apa? Gunung Jinyu rata. Aduh Lin, maaf. Saya ini sudah buta mata. Kebenaran Anda ini bukan sekadar besi tua biasa. Ini benar-benar kekuatan surgawi yang dahsyat. Benar, benar. Hanya percobaan kecil 3 hari lagi, saat kanal besar selesai. Akan kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya disebut kekuatan surgawi yang dahsyat. Pangeran, tenang saja. Asal kita tidak memberi air ke Dacang-Dacang pasti akan menyerah. Song Zetian juga pasti akan merangkak keranjangmu. Dan menurutku, sesepuh negara Dacang, dan juga Wu Anjun juga kelihatan cantik, bagaimana kalau kita ambil semuanya. Setelah aku bosan, akan kuberikan padamu. Terima kasih, Pangeran. Di wilayah Dacang kenapa ada suara mengerikan? Apakah ini murka langit? Lin Hao buka pintu. Cepat, buka pintu. Kah, kamu ini. Jenderal Ye kamu. Berpakaian seperti ini. Datang ke kamarku di tengah malam, ini pria dan wanita sendirian. Ini. Kamu? Hari ini aku melihat setelah kebenaranmu. Aku rasa dalam 3 hari, kamu seharusnya bisa menyelesaikannya. Aku orang yang selalu menepati janji. Yang aku janjikan padamu akan menyerahkan diri. Tidak akan mengingkari. Ayo. Tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa. Istriku adalah kaisar wanita, jika dia tahu aku dan Ye Hongshuang bersama-sama, aku dan Ye Hongshuang pasti akan mendapat nasib buruk. Apa kau laki-laki atau bukan, lambat dan ragu-ragu, bisa apa tidak? Kakak Xian. Aku datang, cepat buka pintu. Tidak boleh. Jangan sampai guru negara tahu hubungan kita. Kau urus dulu. Jangan sampai guru negara menemukanku. Kakak Xian cepat buka pintu, aku di luar kedinginan. Aku datang, aku datang. Guru negara kamu ini. Kakak Xian, kau menyelamatkan hidupku. Aku ingin menyerahkan diri padamu. Bagus kamu, Lin Hao.
Tidak kusangka ternyata kau juga punya hubungan dengan guru negara. Suami, cepat buka pintu. Tidak bisa. Tidak bisa membiarkan Yang Mulia tahu aku di sini. Kakak Dewa, kamu hadapi Yang Mulia sebentar. Jangan biarkan Yang Mulia tahu aku di sini. Jangan pergi. Aduh, Wu Anjun, kamu. istri, kamu ini. Aku tidak bisa tidur. Kangen suami. Suami apa? Bukan, kan? Kakak Dewa? Ternyata suami yang mulia? Suami. 3 hari lagi. Jika kamu bisa membangun terusan besar dengan sukses, maka aku akan memenuhi permintaan suami. Memakai pakaian aneh itu, menari untuk suami. Tetapi jika 3 hari gagal, aku khawatir hanya bisa menikah ke negeri Nanman. Mulai saat itu, tidak akan bisa lagi menemani suami. Jadi, malam ini, aku ingin menunjukkan sisi terbaikku untuk suami. Istri. Jangan khawatir. Kamu percaya padaku. 3 hari lagi, aku pasti akan berhasil. Aku percaya padamu. Istri, masih panjang waktu ke depan. Jangan. Yang Mulia, selamat malam. Penasihat Wu Anjun kalian. Istri dengar, aku jelaskan. Oh begitu. Kalian berdua menyukai orang yang sama, semua adalah suamiku. Yah, mau bagaimana lagi? Siapa yang menyuruh suamiku begitu hebat? Yang Mulia, kau tidak marah pada kami? Kau dan Hong Suang adalah tangan kananku, membantuku menyatukan dunia, adalah saudari-saudariku. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Jika kalian tidak keberatan. Bagaimana kalau? Bagus sekali, istri. Lihat, hari sudah larut. Ayo kita istirahat lebih awal bersama. Kau ingin kami bertiga melayanimu bersama-sama? Jangan mimpi. Kukira aku datang ke sini bisa menikmati kehidupan dengan banyak istri. Aku adalah kaisar wanita Dachang. Hong Suang adalah Wu Anjun. Dari Dachang Feng Yi adalah penasihat kerajaan Dachang. Kami bertiga berdiri di puncak wanita Dachang. Kau ingin kami bertiga melayanimu? Mungkin tidak semudah itu. Tapi bukan tidak mungkin jika 3 hari lagi kau bisa menggali terusan besar sendirian dan menaklukkan suku selatan. Kami bertiga akan memenuhi keinginanmu. Baik, setuju. Kenapa kalian masih diam? Pangeran saya berubah pikiran. Dia pikir hanya seorang kaisar wanita tidak cukup. Dia harus mengambil Guo Shidachang dan Wan Jun sekaligus baru cukup. Kalian ingin Nanman memberi air untuk kalian? Kalian bertiga pakai pakaian ini dan menari buat pangeran kami senang. Kami akan memberi air. Pakaian ini, bahkan pelacur di rumah bordil tidak akan pernah memakainya. Pakaian sememalukan ini. Kalian benar-benar menghina kami, Dachang. Menghina kalian, Dachang. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Pangeran saya suka banyak hal. Kalian bertiga sesampainya di Nanman, kami pasti akan membuatmu merasakan kenikmatan surgawi, yang membuat kalian kecanduan. Betul.
wanita paling mulia sekalipun. Di bawah cambukku, akan menjadi patung. Terutama kamu, gue suka merendahkan, semakin mulia wanitanya, semakin seru, gue makin bersemangat. Sayangnya, Kamu tidak akan punya kesempatan itu. Nak, gue tahu lo. Katanya tembok besar Dacang itu yang lo bangun. Saat lo bangun tembok besar, lo sudah dengan Ye Hongshuang bermesraan, kan? Iya kan? menarik. Ternyata lihat wanitamu sendiri mau kubawa pulang jadi mainan, jadi gak tenang. Nak, santai aja, nanti aja, lo bisa ikut gue pulang ke Nanman, liatin gue mainin wanitamu, hahaha. Kami negara Nanman cukup terbuka, berpengalaman. Sisa mainan pangeran kami masih bisa dipakai lagi. Dan laki-laki Nanman. Semuanya perkasa. 70-80 pria turun. Entahlah kekasihmu itu tahan atau tidak. Apakah masih hidup? Hahaha. Yelu Dashang. Kalian Nanman terlalu keterlaluan. Kira kami Dacang gampang diinjak. Betul? Kalian Dacang memang gampang diinjak. Kami Nanman memang menginjak kalian Dacang. Apa yang bisa lo lakuin? Kami Nanman mengganggu kalian Dacang. Apa yang bisa kau lakukan? Saya sarankan kau pahami situasi dengan baik. Aku bisa tertarik pada kalian bertiga itu adalah kehormatan bagi kalian bertiga, jangan tidak tahu diri. Hanya jika kami Nanman mengendur, baru bisa menyelamatkan Dacang. Sekarang, kekeringan di Dacang sangat parah, setahu saya, beberapa hari lalu bahkan terjadi bencana alam yang menimbulkan keributan besar. Sekarang hanya butuh satu perintah dariku, pemberontak Dacang akan bergabung dengan Nanman dan menyerang Dacang bersama. Jika kalian ingin mempertahankan posisi kalian, maka kalian bertiga pakai baju, berlutut di depanku dan memohon. Negara Nanman kalian. Sungguh mengira pasti bisa menaklukkan Dacang. Jangan lupa malam 3 hari yang lalu, kami sudah merobohkan gunung yang setara dengan Changluanshan, Jinius Han. Ini cukup membuktikan kami mampu merobohkan Changluanshan dan membuka kanal. Mulai saat itu, kami tidak akan lagi terbatas oleh negara Nanman kalian. Gunung Jinyu benar-benar runtuh. Tapi aku sudah menyuruh anak buahku menyelidikinya. Tidak mungkin itu buatan manusia. Pasti karena Gunung Jinyu runtuh sendiri. Dan lagi, kanal kalian belum tembus, kan? Ada banyak tempat dengan batu keras, belum dikerjakan sama sekali. Dengan begini masih bilang bisa meratakan Gunung Changluan? Itu benar-benar mimpi. Kalau kalian mampu, kalian sekarang juga ratakan Gunung Changluan, tunjukkan padaku dong. Kalau begitu, maka kalian buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana aku hari ini meratakan Gunung Changluan. Biar kalian juga lihat apa itu kekuatan tembakan yang mutlak. Dan kalian bertiga, jangan lupa janji kita ya. Lapor. Lapor, Kepala Lin, kapal induk sudah siap. Lapor, Kepala Lin, 3.000 tank sudah siap. Lapor, Kepala Lin, 30.000 prajurit sudah siap. Minta dukungan tembakan. Baik. Ada apa? Apa yang terbang di langit tadi? Padahal baik-baik saja. Kenapa tanah berguncang? Kekuatan yang begitu mengerikan. Ini amarah dewa. Dewa marah. Lapor, Pangeran. Bola api jatuh dari langit di Gunung Changlang, meratakannya hingga rata. Air laut mengalir ke kanal besar. Kanal besar tersambung. Apa? Kanal besar benar-benar tersambung? Jangan buru-buru. Tadi aku sudah bilang, hari ini aku akan menghancurkan kalian dengan kekuatan absolut, meratakan kalian, kaum selatan, hingga rata dengan tanah. Tak ada yang tersisa, bahkan hewan pun. Tak ada rumput pun yang tumbuh. Biarkan kalian melihat amarahku yang sangat dahsyat. Lapor, negara selatan mengalami serangan. Benda terbang tak dikenal. Negara selatan diserang oleh banyak monster baja misterius. Negara selatan diserang oleh badai api dari laut.
Cepat katakan berapa banyak pasukan yang dikirim Dachang. Tidak melihat. Orang. Kami hanya mengirim kurang dari 10.000 orang, menghancurkan kalian Nanman. Orang-orang ini sudah cukup. Hahaha, saya kaget. Saya kira berapa banyak orang, ternyata kurang dari 10.000. Mungkin untuk gigi kami, tidak cukup, kan? Kalian bilang, akan menghancurkan Nanman kami, benar-benar mimpi. Tidak baik, ada benda terbang tak dikenal, jatuh di wilayah negara Nanman kita. Terjadi ledakan, menghancurkan langit dan bumi, raksasa baja, di darat, Meriam yang ditembakkan. Kami sama sekali tidak bisa menahan Nanman kita. Ada apa dengan Nanman? Cepat katakan. Nanman, sudah hancur negaranya. Tidak. Mungkin, hanya kurang dari 10.000 orang Nanman kami. Bagaimana bisa kalah? Zaman apa sekarang? Berperang bergantung pada teknologi. Di depan kekuatan absolut, jumlah orang hanyalah angka korban saja. Tidak mungkin, Nanman kami juga menghabiskan banyak uang. Melatih 100.000 pasukan elit, Nanman kami masih punya 100.000 pasukan elit. Raksasa baja dan kapal besar lawan tak bisa dihancurkan. 100.000 pasukan elit kami berjuang mati-matian, tidak bisa melukainya sedikit pun Nanman. Sudah hancur negaranya. Bagaimana caramu melakukannya? Kurang dari 10.000 prajurit, pertempuran baru saja dimulai, hanya sekejap. Kenapa kita orang selatan kalah? Kenapa? Itu karena kakak dewa, bukanlah orang dari dunia ini, dia adalah dewa yang turun dari surga. Kalian berani menyinggung perasaannya. Sekarang ini akibatnya, ketika kakak dewa marah, prajurit dewa turun dari langit, membuat kalian merasakan, apa itu kemurkaan dewa, apa itu ketakutan yang merajalela. Dia bukan dewa. Dia adalah iblis. Kami orang selatan, memiliki jutaan rakyat, dan juga keluargaku. Kerabat, kenapa dia bisa begitu kejam? Kenapa dia tidak memberi mereka jalan untuk hidup? Rakyat kalian orang selatan tidak bersalah. Apakah rakyat Dachang kami pantas mati? Kalian orang selatan, memutus sumber air Dachang kami, membuat rakyat Dachang sengsara. Pangeran selatan datang ke Dachang, menghina kaisar wanita. Dachang kami, melanggar keagungan Dachang. Apakah semua ini pantas terjadi? Jika tidak karena kalian terlalu keterlaluan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku tidak peduli, kamu adalah iblis yang menghancurkan orang selatan. Aku akan membunuhmu. Aku nggak terima kenapa begini. Kenapa surga begitu baik pada Dachang? Melahirkan seorang kaisar perempuan yang hebat sudah cukup. Kemudian muncul lagi, jenius bela diri, yang langka dalam 100 tahun, Ye Hongshuang. Sekarang muncul lagi, iblis Lin Hao surga sialan. Aku nggak terima. Bawa pergi. Mulai hari ini, kerajaan Nanman masuk ke dalam wilayah Dachang kita. Suamiku hari ini bisa berbalik dari kekalahan menjadi kemenangan, menaklukkan Nanman, jasamu tak ternilai. Katakanlah, hadiah, apa yang kau inginkan? Hadiah yang kuinginkan kau tahu. Kakak dewa kau jahat. Aku ini. Baru keluar dari sarang serigala masuk ke mulut harimau. Kenapa? Kita sudah janji, ya? Asalkan aku membuka kanal besar menumpas Nanman kalian bertiga akan. Kalian adalah 3 wanita yang berdiri di puncak Dachang, masa mau ingkar janji? Tentu tidak aku. Aku akan memberikan pada kakak dewa menepati janji. Kenapa masih menunggu? Aku sudah tidak sabar. Hehehe. Suamiku, kamu bawa cambuk ini mau apa? Jangan-jangan kamu sama seperti Yelu Jinlun, seorang tua mesum? Yelu Jinlun? Dia tidak ada apa-apanya. Yang dia mainkan, itu sudah aku lakukan duluan. Aku bilang sama kalian, di duniaku, permainannya lebih dari Yelu Jinlun lebih heboh. Hari ini, aku akan kasih kalian lihat sesuatu yang baru, coba rasakan. Laki-laki, memang tidak ada yang baik, mesum? Atau, sebaiknya aku tidak usah saja. Kakak dewa, hebat sekali. Tahu banyak sekali, pantas saja dia dewa yang turun dari langit. Aku sangat tidak sabar. Guoshi, kamu tidak apa-apa? Kakak dewa, cepatlah kemari. Aku sudah tidak sabar. Guoshi, kamu. Istri-istriku, malam yang panjang, olahraga malam kita dimulai. Hahaha.
Hahaha. Paduka, ada masalah. Apa yang terjadi? Pendekar agung dari Dongyi, Miyamoto Musashi membawa orang masuk. Mereka melukai banyak prajurit kita. Mereka menerobos dengan brutal. Mereka sudah menyerbu. Sekarang, mereka sudah sampai di istana. Mereka berteriak, ingin bertemu Paduka. Aku tahu. Sial, malam-malam tidak bisa tenang, aku akan pergi dan bunuh si bajingan kurang ajar itu. Jangan, Miyamoto Musashi dikenal sebagai pendekar pedang Dongyi. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 saat ini. Muridnya tak terhitung, dia sangat dihormati. Bahkan di dacang kita, dia juga memiliki pengaruh besar. Jika kita membunuh Miyamoto Musashi, kita akan mendapat banyak masalah. Bahkan, kita akan dikutuk oleh para pejuang dan dicerca habis-habisan. Pertama, temui Miyamoto Musashi untuk lihat apa yang dia mau. Kedatanganku kali ini permintaanku sederhana. Kamu serahkan wilayah Nanman kepada kami Dongyi, itu saja. Dengan hak apa? Wilayah Dacang sudah cukup besar. Sekarang, kalian punya kanal, sumber air kalian juga mencukupi. Sedangkan negara Dongyi masih kekurangan air. Sekarang, wilayah Nanman serahkan kepada kami Dongyi bukanlah hal yang wajar. Miyamoto, sang pendekar pedang kau, sebagai seorang pendekar pedang sudah tua masa masih mau datang ke dacang kami untuk merampas dengan paksa. Sejak dulu, aturan di benua Changluan kami adalah, siapa yang merebut wilayah, itulah miliknya. Tidak pernah ada setelah merebut wilayah, karena omongan orang lain lalu menyerahkannya begitu saja. Benar wilayah yang kami rebut dengan susah payah, kenapa harus kami serahkan padamu? Hanya karena kalian orang Dongyi yang menyedihkan? Kalau begitu, dacang kami tinggal selangkah lagi untuk menyatukan dunia, hanya kurang 1 Dongyi. Bagaimana kalau kalian langsung menyerahkan wilayah kepada dacang saja? Ide bagus. Nanti saat dunia bersatu, dacang kami tentu akan menjamin di wilayah Dongyi kedamaian dan kesejahteraan. Aku hanya mengusulkan agar wilayah Nanman diserahkan pada kami, Dongyi, keputusan akhir tetap di tangan dacang, hanya saja, Dongyi. Setahu saya meski Nanman sudah dihancurkan di bawah, Nanman masih banyak sisa-sisa yang selamat, dan mereka semua pendekar kelas 1 sangat ulung yang mulia Kaisar Wanita. Ini adalah dendam. Penghancuran negara, mereka yang sisa-sisa Nanman tidak bisa melepaskan dendam akan melakukan hal nekat padamu, misalnya pembunuhan. Yang mulia Kaisar Wanita, meski penjagaan di sekitarmu ketat, sulit dijamin mereka tidak akan menyerang orang-orang di sisimu. Atau menyusup ke dacang menghasut rakyat membuat kalian kacau balau. Miyamoto, kau tidak tahu malu. Hahaha, Yang mulia, Kaisar Wanita, jangan terburu-buru, bukankah kau masih punya pilihan? Asalkan kalian menyerahkan wilayah Nanman pada kami Dongyi aku. Atas nama pendekar pedang berjanji padamu, aku bisa membantu kalian mengendalikan sisa-sisa Nanman, memastikan mereka tidak membuat onar. Kau mengancamku? Kau bisa menganggap begitu. Hei, kurang ajar, dasar bajingan tua, kupikir aku memberimu muka, kau pikir pasukan besi dacang sudah tidak berguna, atau industri berat dacang sudah tua? Kau benar-benar menganggap dacang sebagai sasaran empuk? Kalian dacang hanya tahu berperang, bahkan jika kalian menguasai dunia, apa gunanya? Apakah tidak takut dikutuk semua orang? Terkenal keji sepanjang masa? Setan! Kau tahu apa? Ini yang disebut bangsa pejuang. Harga diri hanya ada di ujung pedang. Kebenaran hanya dalam jangkauan meriam. Percaya atau tidak, aku sekarang akan menghancurkan Dongyi menjadi dataran. Baiklah. Karena kalian bilang kalian bangsa pejuang, maka bertandinglah secara terhormat dengan kami. Berani? Jika kalian menang, aku bisa membantu dacang mengendalikan sisa-sisa Nanman. Pastikan mereka tidak membuat onar. Jika kalian kalah, maka wilayah Nanman serahkan kepada Dongyi. Bagaimana? Berani bertanding atau tidak? Kau, Lin Hao, jangan gegabah. Miyamoto Musashi jelas sudah siap. Hati-hati tipu daya. Hahaha. Tadi bilang bangsa pejuang, sekarang sudah takut? Jangan. Apa aku takut padamu? Pertandingan ini dacang terima. Xianren GG, jangan gegabah, ini Gong Ben Wuzang, setidaknya dia adalah pendekar pedang legendaris. Jika bertanding dengannya kita mungkin. Tentu saja aku akan bertanding dengan kalian. Hanya saja kalian terlalu lemah, tidak layak membuatku bergerak. Besok pertandingan, kita masing-masing pihak mengirim 3 orang, 3 ronde, 2 kemenangan menentukan pemenang. Karena kalian sudah menerimanya, jika kalian takut mati, boleh tidak datang. Saat itu aku akan menganggap kalian kalah. Yang mulia Anda adalah penguasa dacang, tidak akan ingkar janji, kan? Lagi pula dacang adalah negara besar yang megah, masa tidak bisa menemukan 3 orang saja. Hahaha, pamit, hahaha. Lin Hao, kamu benar-benar terlalu gegabah.
Meskipun Gongben Wuzang tidak bertarung, dia masih memiliki 3 murid. Murid ketiga, Zhao Liang pandai menggunakan pedang murid kedua, Wang Tianba kekuatan luar biasa murid pertama. Sue Wuhen gerakannya misterius berjalan tanpa jejak di salju, lemparan shurikennya sulit ditebak. Ketiga orang ini semuanya tidak mudah dihadapi. Hong Xuang dan Zhao, yang masih bisa bertarung. Sedangkan Wang Tianba dan Sue Wuhen di dacang kita. Memang tidak ada lawannya. Mereka berdua mudah aku dan Feng Yi bisa menanganinya. Aku? Suamiku, kamu bercanda apa? Feng Yi itu. Bahkan memotong ayam saja susah. Kamu suruh dia bertanding. Itu kan cari mati. Bukan hanya itu, juga kamu, Lin Hao. Meskipun kamu membangun tembok besar, membangun kanal hebat, dan juga yang diteliti oleh Dakang Heavy Industri barang-barang itu di medan perang bisa menghancurkan, tapi dirimu sendiri akhirnya tidak punya kemampuan. Dengan satu tangan, aku bisa membuatmu tumbang. Sama sekali tidak punya kemampuan bela diri. Mau menang murid Miyamoto Musashi. Ini benar-benar mustahil. Kalau begitu, berani tidak? Bertaruh. Besok jika aku dan Feng Yi mengalahkan murid utama Miyamoto Musashi dan murid keduanya. Saat itu kalian akan patuh dan bersiap bermain game cambuk kecil denganku, bagaimana? Ini sudah jam berapa? Kamu masih punya pikiran untuk hal ini? Katakan saja, berani bertarung atau tidak? Bertaruh saja. Kalau kamu kalah, jangan harap kami bertiga melayani kamu. Tidak masalah. Hanya saja aku tidak akan kalah. Besok kalian lihat saja aku menghancurkan semua lawan lalu malam hari. Bagaimana aku menaklukkan kalian? Hahaha. Kakak ketiga, akhir-akhir ini ilmu pedangmu bertambah banyak kemajuannya. Ye Hong Xuang akan kalah. Hahaha. Hahaha. Yang mulia, permaisuri Wu Anjun dari dacangmu sepertinya sudah tidak mampu ya. Hahaha. PHA. Apa? Wu Anjun dari dacang ini? Ternyata, kalah Wu Anjun ini. Padahal di dacang kita orang yang paling kuat. Bahkan dia pun kalah. Dan kalah dari murid ketiga, Miyamoto Musashi. Apa gunanya bertarung? Habis. Habis Wu Anjun pun kalah. Kita dacang siapa lagi yang bisa melawannya? Paduka Maharani Wu Anjun sudah kalah? Menurutku jangan buang waktu lagi. Menyerahlah hahaha. Aku belum kalah. Aku juga tidak boleh kalah. Aku adalah Wu Anjun dari Dacang. Yang aku wakili adalah kehormatan Dacang. Kau memang keras kepala. Wu Anjun dari Dacang. Cuma ini. Aku beri kau satu kesempatan berlutut. Akui bahwa Dacang semuanya sampah, maka aku akan ampuni nyawamu. Dacang sejak zaman dahulu raja mati untuk negara kaisar menjaga pintu gerbang negara. Prajurit gugur di medan perang, wanita berkorban untuk negara. Aku Ye Hong Xuang meskipun wanita tapi lebih baik mati daripada negara dipermalukan. Bagus, haha. Baik sekali. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Berhenti. Babak pertama. Kami Dacang menyerah. Menyerah sekarang? Terlambat. Senjata macam apa itu? Begitu cepatnya. Barang yang dipegang bocah itu lumayan menarik. Aku bahkan tidak melihat jelas bagaimana dia bergerak. Kakak, dibandingkan dengan shurikenmu, mungkin tidak kalah. Barangnya itu bisa disamakan dengan senjata rahasiaku? Hanya memamerkan keahlian di depan ahlinya. Nanti kalau kamu menang di atas panggung, aku bahkan tidak perlu naik. Dasar
pengecut. Berani-beraninya kau menyerang dari belakang. Permaisuri Kau. Agung sudah mengatakan, ronde pertama kita kalah. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Harus membunuh Ye Hong Shuang. Pertarungan, pedang dan golok itu tidak kenal ampun. Kalau takut mati, jangan naik ke atas ring. Miyamoto Musashi, kalian jelas-jelas merundung orang. Yang lemah, memang lahir untuk dirundung. Ronde pertama sudah kalah, masih ada 2 ronde lagi. Kalau takut mati, tidak usah naik. Tapi, kalau mengganggu pertarungan lagi, jangan salahkan aku tidak sopan. Baik, itu kau sendiri yang bilang. Mulai sekarang, begitu naik ke atas panggung, hidup mati sudah ditentukan. Siapapun tidak boleh menghalangi pertarungan. Feng Yi, kamu naik. Berikan mereka sedikit pelajaran. Ini bisa nggak? Capek banget. Hahaha. Apa Dacang sudah tidak punya orang? Kenapa suruh cewek yang susah potong ayam ikut bertarung? Suamiku, apa Feng Yi ini bisa? Istriku tenang saja. Di hadapan kekuatan tembakan yang absolut, semua makhluk setara. Bahkan Wang Tianba pun tidak terkecuali. Ning Fenyi, lihat dirimu, begitu muda dan cantik. Sayang kalau mati, bagaimana? Kalau di depan semua orang, kau setuju jadi pelayanku? Aku bisa pertimbangkan, untuk melepaskanmu, bagaimana? Tapi kau terlalu lemah, bertarung denganmu. Benar-benar menghinaku. Kau? Jangan sombong. Kalau berani, tunggu aku buka kotaku, dan ambil senjataku. Ini pelatuk. Ini untuk mengisi peluru, ini pengaman. Cepat menyerah, kalau tidak aku bunuh kau. Aku ngakak tongkat api hitam legam, juga mau bunuh Zhao Tianba, tongkat hitam jelek ini. Masa bisa bunuh orang? Dihantam sampai mati? Atau dipukul sampai mati? Lagi pula Ning Fengyi, bahkan pegang tongkat api aja nggak kuat. Dia datang ke sini cuma buat bikin ketawa. Ayo sini. Ayo, ayo, ayo. Cepat sini, aku mohon, bunuh aku. Kamu aku tidak main-main denganmu senjataku, ini sangat ampuh, cepat menyerahlah, kalau tidak, aku bunuh kau. Beneran? Kalau begitu, pukul aku. Kau duluan yang pukul. Aku mohon padamu. Ayo bunuh aku. Bunuh. Kamu. Kamu. Aku bunuh orang. Aku bunuh orang. Letakkan. Letakkan. Wah, gila. Gadis kecil ini di tangannya memegang senjata apa? Kuat banget. Kak, Feng Yi ini sebenarnya bawa senjata apa? Ternyata sehebat itu. Ini adalah dacang kami, senjata hasil penelitian pabrik berak, namanya senapan mesin. Kekuatannya seperti guntur, cepat seperti kilat, juga disebut kebenaran. Selama memegang kebenaran, hehe. Semua sama di hadapan senjata. Bajingan, berani membunuh muridku. Bunuh lalu kenapa? Itu kalian sendiri yang bilang, begitu naik panggung, pedang dan peluru tak bermata, hidup mati takdir. Siapapun tidak boleh campur tangan pertandingan. Bagaimana? Kau yang katanya ahli pedang, mau di depan banyak orang, mungkir. Kau apa kau? Tuan ahli pedang. Malu-maluin aja. Jangan sampai berakhir dengan nama baik tercoreng. Kalian Dacang, hanya mengandalkan trik licik, saat adikku lengah, menang saja, apa yang bisa dibanggakan? Sekarang, naik ke sini, biar ku perlihatkan, di hadapan kekuatan sejati, akal-akalanmu, tak berarti apa-apa. Baik. Hari ini aku akan perlihatkan padamu, apa itu kekuatan teknologi, akan perlihatkan padamu, apa itu penghancuran. Apa? Kamu tidak pakai senjata? Ambil senapan mesinmu. Kalau tidak, kamu terlalu lemah, bertarung denganmu tidak seru. Aku tidak pakai senapan mesin. Tidak kusangka, kamu ternyata punya etika bela diri. Benar juga, kita sama-sama laki-laki. Tidak perlu barang-barang itu. Nanti aku akan memberimu cara mati yang cepat. Hehehehehe. Hahaha. Aku kira kamu punya sedikit etika bela diri, tidak kusangka, kamu lebih memalukan dari wanita.
Wu Hen, cepat selesaikan. Jangan bertarung lama, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Anak muda, cukup bicara. Sekarang aku akan mengantarmu mati. Lemparanku semuanya sudah diracun, mengenai sasaran, bahkan seekor sapi, bahkan seekor sapi, seketika lumpuh, dan dalam waktu, satu dupa, seluruh tubuh membusuk dan mati. Bagaimana? Sudah kubilang trik-trik anehmu. Di hadapan kekuatan absolut tidak ada apa-apanya. Sekarang, tidak bisa bergerak, kan? Hahaha. Ini mustahil. Kamu jelas terkena lemparanku. Kenapa tidak apa-apa? Inilah kekuatan teknologi. Rompi anti peluru. Bahkan peluru pun tidak tembus. Lemparanmu yang jelek itu tidak ada gunanya. Berani membunuh murid utamaku? Kau, jadi bagaimana? Tuan Pendekar, apa kau lupa kesepakatan kita sebelumnya? Setelah naik panggung, hidup mati tanggung sendiri. Pendekar pedang Gongben, 2 dari 3 pertandingan. Hari ini, Dacangku menang. Bukankah kau harus mematuhi taruhan? Bawa sisa-sisa barbar selatanmu kembali ke Dongi. Aku kehilangan 2 murid. Aku, Gongben Wuzang, tidak bisa menahan amarah ini. Ayo bertanding sekali lagi. Denganmu. Aku tolak. Kalau begitu, aku sendiri melawan kalian semua. Boleh? Kekuatan mengerikan pendekar pedang Gongben jauh di atas ketiga muridnya. Meski kami punya senjata yang kau teliti, belum tentu bisa mengalahkannya. Jangan tertipu. Anak muda, kau sama sekali bukan dari dunia ini. Benar, kan? Jadi bagaimana? Aku tahu. Kau dan Permaisuri masing-masing punya satu batu komunikasi. Batu komunikasi bisa berkomunikasi antar 2 dunia. Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu, aku juga tahu tentang batu komunikasi, sebuah rahasia besar. Kamu bilang 2 batu transmisi suara sebenarnya adalah 2 kunci yang bisa membuka 2 kunci pintu ke dunia lain. 2 batu transmisi suara itu, temukan pintu ke dunia lain maka kau bisa bebas bolak-balik antara 2 dunia. Jika kalian mengalahkanku, aku bisa memberitahu kalian. Orang tua ini tahu banyak hal, dia bahkan tahu ini. Aku betah di sini, kenapa harus kembali? Di dunia itu, kau tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, dan kau sama sekali bukan orang dari dunia ini, hanya bisa tinggal sementara 100 hari. Dalam 100 hari ini kau harus kembali baru bisa datang lagi. Jika dalam 100 hari ini kau tidak kembali, kau akan mati. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah di lenganmu. Ada tanda bulan purnama. Jika kamu tinggal selama 100 hari dan belum kembali maka akan berubah menjadi tanda bulan purnama. Saat itu kamu akan mati. Kalau dihitung waktunya membangun tembok besar sudah 3 bulan. Bukankah itu berarti Lin Hao hanya punya waktu 2 hari lagi? di mana sebenarnya pintu ke dunia lain? Sudah kubilang. Kalahkan aku maka akan kuberitahu kalian. Ayo, kita bertanding. Benar, ayo, bertanding saja. Kita tidak bisa tinggal diam melihat kakak Xianren mati. Hahaha. Kalian sendiri yang bilang jangan menyesal. Aku tidak seperti muridku yang tidak berguna itu. Hahaha, ternyata cuma segitu? Kemampuan kalian hanya segitu? Kakak Xianren Miyamoto, Musashi terlalu kuat, kita tidak bisa melukainya sama sekali, bagaimana ini? Aku kehabisan peluru. Bajingan tua dari zaman kuno. Ternyata sehebat ini.
Kita bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ayo, tembak. Habis, sudah kubilang. Di hadapan kekuatan absolut, kalian semua tidak berguna, hanya trik kecil. Sekarang, saatnya mengirim kalian ke alam baka. Kamu terlalu cepat sombong. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat, apa ini? Hahaha. Besi tua ini, kelihatannya berat dan kaku. Jika bisa mengenai aku yang kalah. Apa sih ini? Kok kuat banget, cepat sekali. Tapi, terus kenapa? Tidak tahu malu, dia pakai ilmu ringan. Tidak ada aturan yang melarang pakai ilmu ringan. Oke, ayo pukul aku. Ini sebenarnya benda apa sih? Padahal aku sudah menghindar. Besi ini kayaknya punya jiwa, bisa berbelok. Tuan Pendekar Pedang, kamu kalah. Katakan, di mana pintu ke dunia lain? Pintu ke dunia lain ada di... Pintu dunia lain di sini. Miyamoto. Hamakawa Taro, mengapa kau bunuh Miyamoto Musashi? Kau gila. Dia adalah pendekar pedang dari Dongyi. Miyamoto Musashi berada di wilayah Dongyi, membunuh orang tak berdosa, dia pantas dihukum mati. Lagi pula dia orang Dongyi, aku membunuhnya, sesuai dengan hukum Dongyi. Sudah sepantasnya. Ada masalah? Atau Kaisar Wanita Dachang, yang menyuruh Miyamoto Musashi di wilayah Dongyi membunuh orang tak berdosa, dan masih ingin melindunginya? Ini benar-benar tuduhan palsu. Lapor. Yang mulia, sisa-sisa Nanman berada di wilayah Dachang, membakar, membunuh, dan merampok di mana-mana. Mereka terlalu tersebar, dan semuanya adalah ahli kelas 1. Orang kami tidak bisa menangkap mereka. Cepat bawa sisa-sisa Dongyi dan pergi sekarang. Atas dasar apa? Ini urusanmu dengan Miyamoto Musashi saja. Aku tidak berjanji apa-apa padamu. Jika ingin sisa-sisa Nanman meninggalkan Dachang, carilah Miyamoto Musashi. Baiklah. Kau hari ini pasti datang untuk cari masalah. Aku akan membunuhmu sekarang. Song Zetian, kau sudah yakin? Aku adalah pangeran dari Dongyi. Kalau sampai mati di sini di wilayah Dachang kalian, bagaimana dunia akan memandang Dachang? Apa? Kalian ingin dihina oleh semua orang? Oleh ribuan cendekiawan dikritik dan dicaci maki? Jangan munafik. Jangan kira aku tidak tahu. Di antara sisa-sisa Nanman, 80% adalah orang Dongyi. Katakan, kali ini datang ke Dachang kami. Sebenarnya mau apa? Pantas saja, Maharani. Kau sungguh cerdas, aku datang kali ini memang untuk menemuimu. Asalkan kau setuju dengan syaratku, aku tidak hanya bisa membuat sisa-sisa Nanman meninggalkan Dachang, tetapi juga bisa memberikan gerbang antar dunia untuk kau gunakan. Gerbang antar dunia ada di Dongyi? Benar. Memang, gerbang antar dunia berada di wilayah Dongyi. Asalkan Yang Mulia Permaisuri menyetujui syaratku, aku bisa menyerahkan gerbang antar dunia untuk kalian gunakan secara gratis. Yang Mulia, Tian Chuan Taro bukan orang baik. Hati-hati, mungkin ada tipu daya. Syarat apa? Kondisiku sangat sederhana, yaitu membuat Dachang tunduk, menjadi negara vasal dari Dongyiku. Setiap tahun membayar upeti dan Kaisar Wanita Dachang setuju menikah denganku menjadi selirku yang ke-18. Tidak mungkin negaramu Dongyi yang hanya sebesar telapak tangan masih ingin membuat Dachang kami tunduk, dan juga Kaisar Wanita Dachang kami menjadi selir ke-18 untukmu. Kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Bagaimanapun, syaratku begini, ku dengar. Sisa-sisa Nanman yang datang kali ini semuanya adalah pendekar kelas 1. Hanya khawatir mereka nanti akan menimbulkan di Dachang gelombang yang tidak kecil. Rakyat Dachang mampu bertahan, dan Lin Hao di sampingmu ini sekarang mungkin sangat membutuhkan pintu ke dunia lain untuk menyelamatkan diri. Dia hanya punya waktu 2 hari tersisa. Yes now, begitu 2 hari habis, jika dia tidak bisa kembali, dia akan mati. Suamiku, maafkan aku.
Aku juga ingin bersamamu seumur hidup, tapi aku tidak bisa melihat kamu mati begitu saja. Istriku, Tidak apa-apa. Suamiku, kita pada dasarnya berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Kita bisa bertemu melintasi ribuan tahun ruang dan waktu. Setidaknya kita masih bisa memiliki untuk sementara. Aku sudah sangat puas. Aku tidak bisa menyusahkanmu. kita bersama. Sudah tidak mudah, jadi kita harus lebih menghargai. Lebih tidak bisa kehilangan kamu. Hadiah pertamaku untukmu adalah tembok besar. Yang kedua adalah terusan besar. Sekarang hadiah ketiga adalah penyatuan dunia, membuatmu menjadi raja seluruh dunia. Sekarang, mewujudkan penyatuan dunia hanya kurang satu dongi. Namun hanya barang dalam kantong mudah didapat. Aku lihat otakmu tidak berfungsi dengan baik, ya? Tahu di mana negara Dongyiku berada? Tahu? Kalau negara Dongyiku meskipun hanya sebuah negara kecil, tetapi mengapa masih berani menantang kalian Dachang? Negara Dongyi berada di tengah pegunungan. Dan di antara Dachang dan Dongyi, ada seluruh benua pegunungan terbesar, Pegunungan Changlong, sebagai penghalang alami. Prajurit kita ingin menyerang Dongyi. Harus melewati Pegunungan Changlong. Dan, Pegunungan Changlong, dibandingkan Pegunungan Changluan 10 kali lebih megah, sama sekali tidak mungkin diratakan. Bahkan jika meratakan Pegunungan Changlong, pasti akan menyebabkan bencana salju besar. Saat itu, bahkan Dachang kita pun akan terkena dampaknya. Akibat ini, adalah Dachang kita sama sekali tidak bisa ditanggung. Dachang kita memang punya pesawat, tapi daya jelajahnya terlalu pendek, tidak cukup untuk melewati Pegunungan Changlong. Pintu waktu ada di Dongyi, jadi kita semakin tidak mungkin menutupi Dongyi dengan kebenaran. Begitu pintu waktu dihancurkan, Kakak Immortal, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tentu aku tahu itu. Tapi yang lebih aku tahu adalah, jika tentara Dachang masuk ke Dongyi, maka Dongyi seperti barang dalam kantong kan? Hahaha, kau benar. Asalkan kalian Dachang bisa masuk ke wilayah Dongyi kami, Dongyi hanya bisa pasrah. Tapi sayang prajurit Dachang tidak bisa masuk. Kadang aku benar-benar ingin membiarkan prajurit Dachang masuk menyerang Dongyi. Lagi pula, Dongyi sudah lama mengasah diri, saat negara-negara bertempur tidak bisa menggoyahkan kami. Sungguh terlalu membosankan, benar-benar ingin cari kegiatan. Oh ya, lupa memberitahu kalian, prajurit kami sungguh terlalu bosan, jadi aku datang kali ini, khusus mengirim 10.000 ahli, untuk membuat mereka bergerak. 10.000 ahli ini mungkin akan melancarkan pembantaian, lagi pula jumlahnya tidak banyak. Jika orang kalian bertemu, dengan kemampuan mereka, belum tentu bisa menangkap mereka. Dan Kawataro, kau benar-benar tidak tahu malu. Selain itu, dari aksi mereka kali ini, target utama adalah para pejabat Dachang di berbagai daerah pejabat istana. Orang-orang ini adalah dasar dari Dachang, dasar pemerintahan. Begitu mereka mati, Dachang akan lumpuh total. Tengkawataro, negara Dongyi, kalian tidak punya malu. Lapor, Baginda, banyak menteri dan pejabat kita di jalan mengalami pembunuhan. Tianchuan Taro, kau ini sedang menyatakan perang pada Dachang. Meskipun kalian memiliki Pegunungan Changlong sebagai pelindung alami, tapi jangan lupa, pelindung alami ini juga bisa dilewati. Bagaimanapun, Dachang bisa mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk berperang dengan Dongyi sampai hancur bersama. Sayangnya kau tidak lagi punya kesempatan untuk hancur bersama. Baru saja, orang-orangku saat membunuh pejabat kalian, ini hanya peringatan. Sekarang aku hanya perlu mengirimkan sinyal dari tanganku, kalian para pejabat semua akan mati. Begitu mereka semua mati, meskipun kau ingin hancur bersamaku, kau tak akan punya kesempatan. Kau. Sekarang kau Song Zetian, maukah kau menikah denganku menjadi selirku yang ke-18, atau kau biarkan Dachang lumpuh rakyat sengsara? Aku. Setuju atau tidak? Aku setuju. Hahaha. Nak dengar, kan? Wanitamu sekarang menjadi milikku selir ke-18. Lihat nanti, bagaimana aku akan memperlakukannya. Kau, meskipun dari masa depan datang ke sini, apa gunanya? Tetap saja sampah, tak bisa mengubah apapun. Berani kau menyakitiku?
Jangan. Ini kalian yang memaksaku. Sekarang sinyalnya sudah dikirim, anak buahku dan sisa-sisa Nanman akan segera menyerang kalian, Dachang, melakukan pembunuhan. Bahkan jika tidak bisa menghancurkan Dachang, setidaknya bisa melukai Dachang dengan parah. Kau pikir kau sudah menguasai Dachang? Apa maksudmu? Istriku. Aku janji padamu hadiah ketiga untukmu adalah penyatuan dunia sekarang akan segera terwujud. Suamiku, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang, Dachang tidak akan tunduk pada siapapun. Jadi setelah Miyamoto Musashi datang, aku segera perintahkan orang-orang dari Dachang Heavy Industry semua pergi ke Dongyi. Jika tidak ada halangan, laporan perang akan segera tiba. Dongyi dilindungi oleh pegunungan Changlong tapi... Kami Dachang punya Dachang Heavy Industry. Lapor. Apakah hasil pembunuhan sudah keluar? Cepat beritahu mereka bagaimana hasilnya. Ini kalian yang memaksaku, jangan salahkan aku. Pangeran, kami pembunuhan gagal. Semua orang kita dibalas bunuh. Apa? Katakan sekali lagi, orang-orang kami semuanya pembunuh yang terlatih, mana mungkin mereka bisa dikalahkan? Karena ini, para menteri besar dari Dachang, mereka adalah pilar Dachang. Jadi, aku pasti akan melindungi mereka. Industri berat Dachang untuk setiap menteri Dachang, dan juga pengawalnya, kami lengkapi dengan pistol. Nih, secepat apapun pembunuhmu, apakah bisa lebih cepat dari pistol? Suamiku, bagus sekali, kali ini, berkat kamu. Setelah kembali, aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Hehe. Kamu bilang begitu, ya? Kamu memang nakal. Kami bertiga ingin bermain permainan aneh denganmu. Kalau begitu, cari cara untuk membantu Dachang merebut kembali Dongyi. Setelah merebut kembali Dongyi, kami bertiga bisa main denganmu setiap hari pun. Bahkan, bisa pergi ke duniamu. Baik. Sepakat. Aku masih di sini, nak. Meskipun misi pembunuhan gagal, setidaknya aku tetaplah pangeran dari Dongyi. Kalian di depanku membahas tentang aku, mencaplok negaraku. Itu terlalu tidak sopan, kalian. Aku pangeran Dongyi. Berani kau bunuh aku? Kalian Dachang juga tidak akan bisa lolos dari masalah ini. Bahkan jika aku gagal dalam pembunuhan ini, tapi begitu aku mati, akan ada percobaan pertama, lalu percobaan kedua, sampai mereka membalasku, sampai kalian Dachang dihancurkan. Lin Hao, jangan gegabah. Kau pikir Dongyi kalian masih punya kesempatan? Apa maksudmu? Jika tidak ada halangan, Dongyi sudah musnah. Tidak mungkin. Pegunungan Changlong yang curam tidak semudah itu dilalui. Lapor. Pangeran, tidak baik. Ada masalah di Dongyi. Dachang-dachang menyerbu masuk. Dongyi kita sudah dihancurkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Negara Dongyi kita dilindungi pegunungan Changlong, masa bisa hancur? Karena pegunungan Changlong dibuat beberapa lubang. Mereka menembus pegunungan Changlong. Pasukan Dachang masuk ke gua dan menyerbu. Apa? Lin Hao, apa yang sebenarnya terjadi? Itu pegunungan Changlong. Kebetulan sekali. Aku tidak hanya pandai membangun tembok besar, tapi juga jago menggali terowongan. Sekarang terowongannya tembus. Tentara dan tank Dachang bisa langsung menyerbu Dongyi. Hancurkan Dongyi sangat mudah. Karena aku pernah bilang, Dachang tidak pernah tunduk pada siapapun. Menerobos terowongan juga membuka Dachang dan jalur menuju Dongyi. Mulai sekarang, memudahkan Dachang bersatu. Istriku, bagaimana? Hadiah ketiga dari suamimu, kamu suka? Syaratmu, aku setuju. Terima kasih, istriku. Lin Hao, aku akan membunuhmu. Bunuh semuanya. Berani menyentuh kakak siangku. Mencari mati. Baginda, perang Dongyi kita menang besar. Selain itu, di dalam istana, ditemukan sebuah pintu batu. Mungkin, itu pintu ruang waktu. Bagus sekali. Kalian ingin pergi ke dunia tempat aku tinggal dulu lihat. Kamu pergi kemana? Kami ikut kemanapun kamu pergi. Ayo,